Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar kabar gembira ya untuk P1, P2, P3, P4, status TP, P3K Guru 2021-2022 terkait dengan estimasi pengumuman formasi P3K 2023, mekanisme penempatan P1 status TP ya, P2 dan P3 teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi ketika teman-teman melihat informasi ini, tentunya ini bisa menjadi salah satu patokan kita bahwa Kemendikbudristek itu berupaya bagaimana caranya agar guru-guru honorer itu bisa diangkat menjadi ASN P3K ya, baik di tahun 2023 ataupun di tahun 2024. Yang mana salah satu upaya luar biasa ya yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek yaitu mengeluarkan surat edaran perihal undangan kepada Pemda untuk mengikuti rapat koordinasi pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran saudara untuk dapat berperan aktif pada kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada Selasa sampai dengan Jumat tanggal 6 sampai dengan 9 Juni 2023. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa tujuan dengan diadakannya rapat koordinasi pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023, tujuannya itu cuman satu Bapak Ibu ya, bagaimana terjadi yang namanya optimalisasi pengajuan formasi P3K guru di tahun 2023. Yang mana kalau kita perhatikan bahwa masih banyak ya pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi ya, masih banyak, bahkan ada 51 pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi. Itulah nantinya yang coba didekati untuk bisa mengajukan formasi pada tahun 2023 ini. Nah, jadi waktunya ini mulai tanggal berapa ya? Tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juni tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada beberapa kabar baik ya untuk guru-guru sekalian. Yang pertama itu bahwasanya dalam pertemuan dengan PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas yang dilakukan oleh P1 dari PGRI yang batal penempatan, dari bocoran yang dibocorkan oleh Kemenpan RB, di sini dikatakan bahwa terungkap perkiraan pelaksanaan rekrutmen CPNS dan P3K 2023. Nah, jadi di sini terungkap perkiraan kapan pelaksanaan rekrutmen CPNS dan P3K 2023, yang mana untuk pengumuman formasinya itu diperkirakan paling lambat bulan Juli mendatang ya. Nah, jadi untuk pengumuman formasinya itu diperkirakan paling lambat bulan Juli mendatang ya, karena masih ada rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait regulasi penempatan P3K sesuai dengan formasi yang ada di daerah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inti logikanya seperti itu ya, bahwa untuk perkiraan kapan pengumuman formasi P3K guru tahun 2023 itu dibuka, itu menurut info atau bocoran dari Kemenpan RB itu paling lambat bulan Juli mendatang. Kenapa bulan Juli mendatang? Paling lambat itu bulan Juli mendatang karena masih ada rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di bulan Juni ini Bapak Ibu ya, termasuk yang pertama kami bagikan tadi. Nah, ini yang mempengaruhi kan masih ada rapat koordinasi di sini di bulan Juni. Jadi kemungkinan besar paling lambat itu pengumuman formasi P3K guru 2023 itu bulan Juli 2023 Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwa untuk rakor atau rapat koordinasi itu rencananya dilaksanakan bulan ini. Jadi akan ada rakor ya. Rakor ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan dalam pengusulan formasi dari masing-masing daerah. Nah, jadi bulan ini ya, bulan Juni. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk rakornya itu mulai besok Bapak Ibu ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juni tahun 2023. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian berikutnya di sini bahwasanya selain kegiatan rakor yang dibahas di sini, ada sebuah bocoran juga yang penting untuk Bapak Ibu ketahui terkait dengan P3K Guru, yang mana di sini dikatakan bahwa soal 51 daerah yang berencana tidak membuka rekrutmen CASN 2023, Pak Samsul mengatakan sebenarnya Kemenpan RB sudah mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi P3K bagi guru lulus passing grade ya. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan saja ya 2023 sudah bisa diangkat semua menjadi ASN P3K, dan pastinya bakalan habis di tahun 2024 semua guru honorer diangkat menjadi ASN ya, seperti itu. Karena di sini memang sudah ada tanda-tandanya bahwa yang 51 daerah yang tidak membuka rekrutmen di tahun 2023 itu didorong untuk mengusulkan formasi. Makanya pengumuman informasi itu kembali dibuka di bulan Juni ini ya. Nah, sementara mulai besok akan ada rapat koordinasi 7 pemerintah provinsi yang melibatkan juga pemerintah kabupaten kota ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk P1 yang pembatalan ya maupun P1 pada umumnya, jadi dua kategori P1 ya, P1 status TP dengan P1 yang penempatannya dibatalkan. Menurut dari pejabat Kemenpan, semua akan bergantung pada formasi yang tersedia dari masing-masing daerah. Maka itulah kenapa didorong Pemdanya untuk mengajukan formasi semaksimal mungkin melalui rapat koordinasi dimulai tanggal 6 sampai tanggal 9 Juni 2023, dan kemungkinan besar itu akan berlanjut ya di bulan Juni ini, karena baru 7 provinsi yang diundang ya. Tentunya masih banyak teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini lagi kita lihat. Nah, ini. Kemudian bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023? Apakah P1 akan dites atau tidak? Nah, di sini dari Kemenpan mengungkapkan bahwa untuk P1 itu dilakukan perangkingan ya terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan. Jadi tidak perlu dites lagi untuk P1 ini. Tinggal perangkingan terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan, yaitu tentunya nilai itu berasal dari seleksi P3K Guru 2021. Nah, seperti itu. Jadi pada hakikatnya kata Dewi, semua kembali pada usulan formasi dari masing-masing daerah. Jika tersedia usulan formasi, maka P1 akan bisa ditempatkan. Sebaliknya, jika tidak tersedia formasi, maka kemungkinan besar tidak ada penempatan kecuali apabila yang bersangkutan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, seperti itu. Ada opsi ya sebenarnya bagi yang tidak ada penempatannya, asalkan yang bersangkutan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini tentunya ekstrem juga ya, jangan sampai ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil ya. Nah, ini adalah kebutuhan nasional teman-teman ya. Teman-teman perlu pahami bahwa ini adalah merupakan kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2023, yang mana untuk pusat untuk P3K tenaga guru itu 12.000, sedangkan untuk P3K guru di daerah itu mencapai 580.202. Jadi total kebutuhan secara keseluruhan ASN pada tahun 2023 itu 1.030.751. Nah, bagaimana dengan P2 dan P3? Bapak Ibu perlu juga mengetahui di sini ada info dari Dirjen GTK, P1 tuntas pada seleksi P3K 2023. Dirjen GTK Nunuk Suryani terus mendorong pemerintah ya masing-masing daerah untuk usulan formasi P3K Guru agar 600.000 kebutuhan seleksi P3K 2023 terpenuhi. Kebutuhan guru P3K 2023 sebanyak 601.286 membuka peluang guru prioritas 1 untuk diangkat tahun 2023. Nah, mudah-mudahan saja ya, karena untuk kebutuhan P3K Guru tahun 2023 itu cukup banyak Bapak Ibu. Sebab itu P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Amin ya, mudah-mudahan saja P1 tuntas tahun ini.
Nah, kemudian bagaimana dengan P2 dan P3? Bapak Ibu perlu ketahui untuk P2 dan P3 sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Prof Nunuk, bahwasanya untuk P2 dan P3 nantinya itu akan mengikuti tes CAT UNBK, yang mana tes CAT UNBK soalnya itu bukan soal seperti pelamar umum, tetapi soalnya adalah soal observasi penilaian diri sendiri Bapak Ibu ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.